Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 1 Januari 2026. Tahun baru, selamat tahun baru, selamat memasuki hari baru bersama dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan terambil dari Efesus 3 ayat ke-20 dengan tema pimpinannya selalu tersedia. Firman Tuhan berkata, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, baginya lah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur kami diizinkan memasuki tahun yang baru di hari yang pertama dengan anugerah Tuhan yang sudah menolong sepanjang tahun yang lalu dan memasuki hari pertama di tahun baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru. Selamat menikmati pimpinan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa tersedia untuk setiap kita masing-masing. Kita bersyukur untuk sepanjang tahun yang lalu. Bagaimana campur tangan Allah, karya Allah, kita melewati badai, kita melewati kesulitan, kita melewati problem hidup yang seakan-akan tidak sanggup dilalui. Toh pada akhirnya kita bisa menikmati, menginjakan di tahun yang baru. Seakan-akan kita sudah keluar dari perbudakan Mesir dan memasuki tanah Kanaan. Mungkin sahabat seperjalanan sedikit kurang percaya atau tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Kita memasuki tanah Kanaan. Karena kalau tanah Kanaan itu berlimpah susu, anggur, madu, dan juga janji Tuhan yang luar biasa kembali kepada sebuah anugerah Tuhan yang disediakan untuk anak-anaknya. Tetapi kalau berbicara tentang tanah Kanaan, bukan berbicara tentang tanah Kanaan itu sendiri, tetapi janji penyertaan Allah. Dimanapun kita berada, dimanapun kita hadir, dimanapun kita hidup, itu selalu ada tanah Kanaan, selalu ada tanah yang subur, bukan karena tanah subur itu sendiri, tetapi penyertaan Allah yang senantiasa akan menolong, menyediakan semua yang kita butuhkan, semua yang kita harapkan, semua yang kita perlukan, kekuatan, kasih setia, damai sejahtera, penghiburan disediakan oleh Allah. Dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ke-14, saudara-saudara, aku tidak merasa bahwa aku telah mencapai itu, tetapi satu hal yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan tangan kepada apa yang di depanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan ke atas dari Allah, dari Kristus Yesus. Ini kaitannya sangat dekat dengan Efesus 3:20 yang kita baca. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Baginya lah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus untuk selama-lamanya. Kalimat di dalam Efesus 3 ayat 20, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Kalau kita sudah berpikir, berdoa, menyampaikan kepada Allah, Tuhan berkata, dia akan melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Sehingga kaitannya dengan Filipi 3:13 sampai 14, saudara-saudara, aku tidak merasa bahwa aku telah mencapainya, tetapi aku melakukannya dengan melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan dari Allah dalam Kristus Yesus tentunya adalah sebuah kehidupan yang terus berjalan bersama dengan Allah. Sehingga kalau berbicara tentang berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang kita harapkan, ada banyak komitmen, ada banyak doa, ada banyak yang kita pikirkan. Ya Tuhan, nyatakanlah mujizat-Mu, nyatakanlah pertolongan-Mu di tahun yang baru ini. Maka aku memohon kepada Engkau 1, 2, 3. Mungkin untuk ekonomi, untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk pendidikan, untuk karir, untuk masa depan, keluarga yang belum punya anak, berharap punya anak. Saudara-saudara sahabat seperjalanan yang belum punya pasangan hidup juga mendoakan perkara yang sama. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan memimpin kita, menolong kita sampai kepada tujuan yang sesungguhnya.
Sehingga kalau boleh dikatakan apa kebutuhan kita? Kebutuhan kita adalah berbagai macam kebutuhan yang disampaikan tadi di dalam doa-doa kita. Jasmani, rohani, emosi, pikiran yang terus bergelut dengan berbagai macam permasalahan hidup yang mengikat kita, melilit kita selama ini. Tuhan memberikan pikiran-pikiran yang baik, pikiran, perasaan, hati yang mempercayai Allah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia akan selalu menjadi sumber pertolongan. Arahkanlah tujuanmu, pandanglah Allah yang menolong kita. Perjalanan hidup kita memang melewati seluruh proses yang ada di dalam dunia ini. Kalau tujuan akhirnya tentu kita akan bertemu dengan Tuhan satu hari kelak nanti. Dengan bertambah umur dari tahun ke tahun, 1 tahun ini tentu bertambah umur 1 tahun lagi. Semakin mendekat kita berjumpa dengan Allah di dalam kekekalan nanti. Namun di dalam kesementaraan Tuhan memimpin kita, di dalam kekekalan Tuhan pun memimpin kita. Biarlah kita mengimani apa yang dikatakan dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, yang kita pikirkan, sebab ternyata kuasanya itu bekerja di dalam kita. Bagaimana sikap kita? Kita lakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan akan melakukan bagiannya secara sempurna di dalam kehendak, di dalam rancangannya, di dalam rencananya. Kita punya rancangan, kita punya rencana di tahun ini 1, 2, 3, 4. Namun ada rancangan Allah. Biarlah kita menaruh seluruh harapan kita, keinginan kita, kebutuhan kita, doa-doa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Allah Bapa, dan di dalam Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal yang sudah melakukan karyanya, di mana Allah merencanakan keselamatan dan Kristus melaksanakan penggenapan keselamatan, dan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur yang dijanjikan oleh Allah yang menyertai kita. Pada prinsipnya Allah yang kita percaya di dalam ketritunggalannya, satu bentuk penyertaan Tuhan yang maha sempurna, yang tidak terputus, yang tidak terjeda, yang tidak pernah berhenti, akan terus-menerus mengalir seperti sungai yang mengalir, seperti embun dari gunung Hermon ke gunung Sion yang meleleh ke janggut Harun, ke leher jubahnya. Satu bentuk anugerah, kebaikan, penyertaan, kekuatan Allah yang akan terus disediakan untuk setiap kita masing-masing. Biarlah kita boleh berlutut bersama-sama dengan Allah, mengucapkan syukur untuk pertolongan Tuhan di tahun yang lalu, dan kita berdoa, bersujud di hadapan Allah, memohon Tuhan tetap terus memimpin kita. Bahkan sebelum kita memohon, Allah sudah menyediakan, seperti yang firman Tuhan katakan. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, sebab ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Biarlah apapun problem hidup yang kita akan hadapi, tantangan yang kita harus lalui, ada Allah yang bekerja melebihi kekuatan kita. Ada Allah yang akan mengabulkan melebihi apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan. Allah yang maha sempurna akan menolong ketidaksempurnaan kita. Kekuatan Allah yang maha dahsyat akan menolong kita menghadapi persoalan-persoalan sesulit apapun, dan Tuhan akan menjadikan kita sebagai pemenang-pemenang kehidupan di tahun yang baru ini, bahkan sampai waktu-waktu yang selama-lamanya Allah beserta dengan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, bersyukur untuk tahun yang baru ini. Tuhan berkati sepanjang hidup kami, dipimpin, ditolong oleh Tuhan, dikuatkan, disertai oleh Allah. Pimpinlah hidup kami di dalam kuat kuasa pertolongan Tuhan, sampai satu hari kelak nanti kami berjumpa dengan Allah, menerima segala yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.